lagi di program Kampus Plus 62. Kali ini barengan sama aku Septian Rasda dari Radio UB yang akan nemenin kalian di program Kampus Plus 62. Anyway, udah ada yang tahu belum sih Radio UB itu apa? Radio UB adalah salah satu badan usaha milik Universitas Brawijaya yang fokus pada bidang broadcasting. Oh iya, Kampus Plus 62 kali ini akan menyajikan 8 pilihan berita yang ada di kampus Malang, Bandung, Makassar, dan Semarang. Yuk langsung aja kita simak beritanya. Konferensi Internasional Bidang Kedokteran Gigi yang digelar oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya menjadi ajang pertemuan ilmuwan, akademisi, dan industri yang berkaitan dengan kedokteran gigi. Forum tersebut tidak hanya dihadiri oleh narasumber dari dalam negeri, namun juga akademisi dan ilmuwan dari berbagai kampus seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Asok Profesor Dr. Amapurni misalnya, akademisi dari Universitas Teknologi Mara Malaysia ini hadir memberikan materi yang berkaitan dengan pasien anak. Jadi kami di sini, saya dari Malaysia dan untuk memberi talk di ICBD ini dan talk saya adalah berkenaan dengan hipnosis untuk macam mana mau menenangkan pesakit. Biasanya pesakit datang rasa cemas, jadi ada teknik-teknik baru di mana kita gunakan untuk pesakit, terutamanya kanak-kanak. So untuk mengurangkan rasa cemasnya. Jadi untuk memperkenalkan cara baru ini sebab ini mungkin boleh dikatakan satu teknik yang baru yang keluar. Jadi untuk berkongsi bersama dan mungkin untuk tunjuk bagaimana untuk dilakukan. Ya. Konferensi internasional ini juga membahas kaitan kedokteran gigi dengan teknologi kecerdasan buatan. Dr. Gigi Denis dari Universitas Sumatera Utara hadir menjadi salah satu narasumber yang membahas kaitan kedokteran gigi dengan kecerdasan buatan. Materi ini penting karena dunia kedokteran tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi. Untuk isi atau konten dari lecture saya tentang penggunaan AI atau Artificial Intelligence dalam bidang kedokteran gigi dan bidang endodontics, karena perkembangan teknologi yang menggunakan AI sekarang cukup pesat dan memang juga kita sebagai seorang dokter gigi sudah seharusnya memang juga menggunakan AI ini untuk bisa membantu praktek kita sehari-hari dan untuk meningkatkan hasil perawatan kita untuk pasien-pasien kita. Ya, jadi untuk menjadi catatan adalah bagaimana penggunaan AI ini harus bisa memberi manfaat untuk kita, untuk manusia, karena AI juga bisa disalahgunakan oleh beberapa orang, dan bagaimana pertimbangan etik dalam penggunaan AI untuk bidang medical atau bidang kedokteran gigi itu juga harus menjadi catatan yang utama buat kita sebagai dokter gigi. Dua guru besar Universitas Brawijaya, Profesor Aulani Am bersama Profesor Herawati, melakukan pengabdian masyarakat di Desa Gembongan, Blitar. Dalam Pengmas ini, tema yang diambil adalah hilirisasi produk tes kebuntingan sapi dan suplemen kurkumin pada ayam potong. Profesor Aulani Am mengatakan bahwa alat tes kebuntingan tersebut merupakan produk untuk mendeteksi kebuntingan pada sapi dengan lebih presisi, sehingga peternak dapat kemudahan dalam operasional peternakan. Jadi hibah PTTI ini adalah hibah riset, targetnya adalah hilirisasi produk. Dari produk yang diluncurkan itu pertama sudah melakukan hasil riset. Yang kedua mungkin sudah masuk paten, sudah punya paten Universitas Brawijaya. Dan kita sudah menguji secara laboratoris, digunakan juga untuk mahasiswa skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, kami memilih di kelurahan ini memang karena di sini minimal harus ada 2 komoditi. Nah, kita pakai komoditi sapi dan komoditi unggas, di mana Pak partner saya atau penelitinya juga Prof. Hera itu ahli di unggas. Dia menemukan beberapa suplemen, sedangkan saya adalah orang laboratoris yang mengembangkan kit deteksi atau vaksin. Nah, yang cocok untuk hewan ini, maka di daerah ini kami mengembangkan untuk kit deteksi kebuntingan sapi. Yang awalnya kebuntingan sapi itu kan invasif ya, pakai rektal, takutnya keguguran. Maka kita menggunakan tes deteksi ini yang tentunya sudah dipakai di beberapa tempat sebelum saya gunakan di sini. Selain sapi, Pengmas kali ini juga menyasar pada ayam potong,
dengan formulasi kurkumin sebagai suplemen untuk meningkatkan produktivitas ternak ayam potong. Profesor Herawati mengatakan bahwa risetnya dimulai dari nol dengan memanfaatkan produk herbal yang banyak dijumpai di masyarakat. Jadi saya di tahun 2020 itu saya mengadakan penelitian di Ponggok sini. Nah itu tadi yang Mas Yang dan itu Dr. Nana itu adalah dulu mahasiswa saya. Penelitian di sini ada 6 orang, itu ada pakai kunyit, ada pakai jahe, ada pakai temulawak. Nah itu diterapkan jadi penelitian kan mulai dari 0 hari ya. Nah setelah itu kita evaluasi, itu memang yang paling itu kunyit ya. Jadi ada 3 itu tapi kami mengutamakan kunyit. Kenapa kunyit? Karena kunyit itu mengandung kurkumin dan berfungsi untuk meningkatkan berat badan, untuk imunitas. Karena apa? Biasanya peternak itu adalah memakai AGP. AGP itu antibiotik growth promoter. Cuma AGP itu di tahun dengan Permentan 2017 sudah tidak boleh kecuali ada beberapa ppm gitu. Nah, di sini memang sudah jadi penelitian itu harus diimplementasikan kepada masyarakat. Jadi pada pakan-pakan ayam, unggas ya, unggas itu ada petelur, ada pedaging itu diberi kunyit itu karena dan ini Pengmas yang ikut dengan Prof. Aul itu adalah implementasi di lapangan. Program Pengmas tersebut disambut baik oleh Kepala Desa Gembongan Agus Anto, yang menilai program tersebut banyak bermanfaat bagi peternak di desanya. Kami, Kepala Desa Gembongan, mengucapkan banyak terima kasih pada UB, Universitas Brawijaya, yang saat ini hadir Bu Herawati dan Profesor Aul, yang telah mengadakan penyuluhan peternakan sapi perah maupun sapi penggemukan dan juga unggas, ada ayam petelur, ada ayam penggemukan. Dan ini menambah ilmu, menambah wawasan bagi kami peternak untuk meningkatkan hasil daripada ternak kami dan juga menjaga kesehatan dan mengantisipasi hal-hal yang membuat usaha kami di bidang peternak ini menurun. Jadi dengan adanya penyuluhan ini sangat bermanfaat sekali. Bertempat di halaman Balai RT 4, kegiatan ini diikuti oleh anggota Karang Taruna dan sejumlah warga yang tampak antusias mempraktikkan langsung proses pembuatan aspal plastik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa USM memberikan edukasi tentang cara memanfaatkan sampah plastik menjadi bahan campuran aspal yang lebih kuat, ramah lingkungan, dan bernilai guna tinggi. Dalam pelatihan, peserta diajak menyaksikan proses pencampuran plastik daur ulang dengan aspal konvensional dalam skala kecil, sebagai contoh penerapan teknologi sederhana yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Ya, kesannya bagus sih. Jadi yang sebelumnya saya belum tahu, sekarang sudah tahu bisa dibuat-buat aspal, terus bisa menambah lubang jalan-jalan itu. Ya sejauh ini bagus. Harapan saya semoga bisa menyeluruh ke kampung-kampung yang lain, nggak cuma di sini saja, sama diperbanyak aja pelatihan di lain-lain tempat aja. Selain mengurangi volume sampah plastik, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi Karang Taruna untuk ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan berbasis inovasi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal kolaborasi berkelanjutan antara mahasiswa dan Karang Taruna dalam menciptakan lingkungan yang bersih, produktif, serta mendukung pengelolaan limbah plastik secara inovatif di Kelurahan Gemah. Dari Semarang, Tim Liputan USM TV melaporkan untuk UB TV. Seminar Kebangsaan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, KBPII se-Indonesia Timur, berlangsung di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Kampus Unhas Makassar. Seminar tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan akademisi. Di antara para tokoh nasional yang hadir itu yakni Profesor Dr. Emrias Rashid, Dr. Nasrullah Larada, Dr. Syaiful Kasim,
Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Jamaluddin Jompa, serta Ketua MPRI, Ahmad Muzani. Melalui seminar yang mengusung tema integrasi dan reformasi sosial, implementasi 4 pilar dan ketahanan nasional, para tokoh mengajak peserta untuk membangun kesadaran nasionalisme dan kemandirian pelajar di era modern. Ketua Umum Pengurus Pusat KBPII, Dr. Nasrullah Larada, menekankan pentingnya program amal usaha sebagai langkah nyata untuk menjaga keberlanjutan gerakan pelajar Islam Indonesia. Sedangkan Ketua Umum Pengurus Wilayah KBPII Sulsel, Dr. Syaiful Kasim, berharap agar silaturahmi antar alumni dapat menjadi jembatan untuk menghadirkan dampak nyata bagi generasi muda, khususnya dalam pengembangan integritas dan kepemimpinan. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa menyampaikan dukungan Unhas untuk terus menjadi mitra dalam upaya penguatan nilai kebangsaan di kalangan pelajar. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, saya merasa suatu hadiah ya menjelang Hari Sumpah Pemuda. Dialog kebangsaan tadi yang dibawakan oleh Bapak Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan narasi yang sungguh sangat menggugah kebangsaan kita, mengingat sejarah yang begitu panjang sehingga ada Indonesia. Ya. Indonesia tidak lahir begitu saja tiba-tiba simsalabim ada, tapi itu perjuangan kesadaran bahwa kalau kita tidak bersatu dengan bahasa yang sama, tidak bersatu dengan bangsa yang sama, tanah air yang sama, maka pada saat itu tidak mungkin terbentuk negara besar seperti yang kita miliki saat ini. Sehingga tugas kita sebagai anak bangsa ya di era sekarang ini, setelah puluhan tahun kita telah merdeka, tapi pertanyaannya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu sehingga kita kemudian membawa bangsa ini menuju masa-masa yang kita idam-idamkan, menjadi negara yang bukan hanya berdaulat tapi juga adil, makmur, sejahtera, dan juga dihargai oleh bangsa lain. Saya kira semangat itu yang tadi menggelora dalam narasi dan pidato kebangsaan Bapak Ketua MPR. Saya kira luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sementara Profesor Riyaaz Rashid, pada pertemuan tersebut menekankan pentingnya integrasi nasional dan reformasi sosial untuk membentuk masyarakat yang kuat dalam nilai Pancasila dan demokrasi. Seminar yang dihadiri ratusan pelajar dan alumni ini diharapkan dapat menjadi arena pembelajaran nilai-nilai kebangsaan sekaligus wadah kebersamaan antar generasi. Dari Makassar, Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV. Mengangkat tema Yuk Ceruk Galur, Nyarandayan, acara ini bertujuan menjalin kebersamaan antar alumni dari berbagai angkatan. Ketua IKA Fapet Unpad Reka Gayantika menyatakan kegiatan ini diharapkan menjadi wadah berkumpulnya semua angkatan untuk menciptakan kolaborasi antara alumni dan fakultas demi kemajuan peternakan Indonesia. Dengan adanya acara pulang kandang, sekali ini semua angkatan berkumpul di sini. Sehingga diharapkan outputnya dari sini antara alumni dengan fakultas ada kolaborasi yang baik untuk kemajuan peternakan Indonesia. Itu ya harapan terbesar dari IKA Fapet untuk acara ini. Dekan Fakultas Peternakan Unpad, Profesor Rahmat Hidayat, menyambut antusias kembalinya para alumni ke kampus. Ia berpesan agar para alumni menjadikan Fakultas Peternakan sebagai rumah besar yang selalu dirindukan untuk kembali dimanapun mereka berkiprah. Pesan saya dari fakultas, yang pertama adalah jadikan Fakultas Peternakan, kampus Fapet ini sebagai rumah besar bagi keluarga Fakultas Peternakan yang selalu dirindukan dan ingin kembali ke kampus. Dimanapun alumni berkiprah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, kembali lagi ke rumah. Rangkaian acara Pulang Kandang 2025 diawali dengan kuliah umum bersama alumni.
Acara puncak kemudian diisi dengan berbagai kegiatan, seperti Vapet Tausiah, parade angkatan, serta beragam penampilan seni dan musik lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan ikatan emosional antara alumni dan alma mater dapat terus terjaga dengan erat. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk UB TV. Badan Riset dan Inovasi Nasional menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis program akuisisi pengetahuan lokal karya audio visual di UNESA. Diselenggarakan di ruang rapat U1 Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA, acara ini diikuti Sivitas Akademika UNESA, dan sebagai narasumber adalah tim editor akuisisi karya BRIN, Dwi Wiratno Prasetyo. Acara dibuka secara daring oleh Dwi Cahyo Kartiko, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi UNESA. Dilanjut dengan sosialisasi oleh Dwi Wiratno Prasetyo, selaku tim editor akuisisi karya BRIN. Dalam paparannya, Dwi Wiratno Prasetyo menyampaikan bahwa BRIN berharap perguruan tinggi dapat memaksimalkan karya audio visual berbasis riset untuk dikelola dalam program akuisisi pengetahuan lokal, dengan memuat nilai-nilai kearifan dan muatan lokal dalam setiap produksinya. Ya tentu saja akan banyak karya-karya ya dari UNESA, baik buku maupun audiovisual yang bisa dikirim ke dalam program kami, program akuisisi pengetahuan lokal. Dan dengan adanya kita coaching klinik, ada perbaikan dan juga mungkin lebih pengenalan lebih dalam tentang akuisisi pengetahuan lokal, nanti banyak film-film dan atau mungkin buku yang sesuai dengan kriteria kami dan bisa kami akuisisi. Mungkin seperti itu. Ya sebanyak-banyaknya ya. Karena kami tahu ya UNESA kan banyak film ya, apalagi punya KC Media ya, dan mungkin di situ stok film banyak. Ya memang yang jadi kendala kalau saya melihat film-film tersebut memang mungkin karena film-film yang diproduksi untuk kebutuhan di UNESA. Ya kami harapkan dengan adanya kita ada kerjasama ini, skema bengkel karya ini, mungkin ada beberapa film mungkin nanti akan dikhususkan untuk mengikuti kegiatan akuisisi pengetahuan lokalnya BRIN, sehingga dia memuat pengetahuan lokal gitu. Agenda dilanjutkan dengan coaching klinik karya audiovisual Sivitas Akademika UNESA yang sudah dikurasi. Yang selanjutnya diharapkan dapat dilakukan perbaikan dan dapat diajukan untuk berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal. Gimana teman-teman UB TV? Bagus dan menarik sekali bukan beritanya? Buat kalian yang pengen tahu tentang Radio UB, bisa langsung aja cek Instagram kita di @radio_UB. Saksikan terus program Kampus Plus 62 setiap hari Jumat pukul 14.30 dan setiap hari Minggu pukul 1 siang di YouTube account Universitas Brawijaya UB TV. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa!